Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faik Farozi ingin mempresentasikan hasil rancangan saya yang berjudul Our Angkringan and Coping Space dengan dosen pembimbing Pak David Henry dan juga Mas Irfan. Our diambil dari bahasa Jawa yang berarti bercampur, berkumpul. Kata our juga diambil dari singkatan kata angkringan and co-working space. Angkringan merupakan budaya dari kota Jakarta, di mana biasanya untuk tempat saling berdiskusi. Konsep angkringan akan dipadukan dengan co-working space dengan menggunakan pendekatan biopidik, serta terdapat vegetasi di mana hasilnya akan membantu menunjang kebutuhan bahan masakan dari angkringan. Sehingga tercipta tiga aspek yang saling berhubungan, yaitu food produce safe, angkringan, dan co-working space. Site existing berada di Jalan Kaliurang, KM 5, nomor 20, Karangwuri, Catur Tunggal, Depok, Sleman. Bangunan existing merupakan warung internet dan berganti menjadi rumah makan dekat dari resto yang menargetkan golongan menengah ke atas dan keluarga, kemudian karena kondisi tidak memenuhi target sehingga menjadi bangkrut. Analisis set yang pertama, sinar matahari sepanjang tahun cenderung berada di arah utara, angin berembus dari arah barat, barat laut, dan timur. Sumber kebisingan berasal dari arah barat. Fasad bangunan membentuk deret skyline, yaitu 2-1-1-2-1-3-2-3-1-1. Kawasan Jalan Kaliurang mayoritas banyak bangunan kos-kosan, di mana sangat dekat akses antara sekolah, universitas, dan juga kantor-kantor. Padatnya area komersil di Jalan Kaliurang membuat terbatasnya lahan hijau, sehingga iklim mikro cenderung naik. Taman depan existing yang telah lama ditinggalkan mencoba dimanfaatkan orang dengan menjual nasi uduk, nasi kuning, dan juga angkringan. Diagram konsep potensi dan ancamannya yaitu grill existing, digital nomad, terbatasnya ruang hijau, dan angkringan. Responnya yaitu mengangkat, mensupport, dan melestarikan. Strateginya mini galeri, cafe, mixed green area, dan co-working space. Tujuannya yaitu melestarikan kerajinan tradisional di Brabah, menyediakan dan memberikan experience baru dalam bekerja dengan suasana alami, food produce safe, mengangkat budaya ngangkring di angkringan. Program ruang bangunan akan dihuni oleh administrasi, servis, dan juga pengunjung. Di mana di sini terdapat 3 lantai di mana terdapat pembagian ruangnya. Alternatif desain, di mana ketiganya akan saling berkolaborasi membentuk suatu bangunan yang cukup proper untuk digunakan. Adaptive reuse, penggunaan kendel akan lebih dipertegas. Besar mempertahankan struktur utama dan menambah struktur-struktur baru untuk menopang 3 lantai. Mempertahankan dan menambah vegetasi yang sudah ada, akan tetapi sebagian diganti dengan vegetasi yang dapat menghasilkan, seperti pohon pisang, pohon lemon, pohon ninjo, dan lain-lain. Menambah unsur kendel yang telah ada pada lantai 2 dan 3. Mempertahankan fasad dengan vegetasi dan diganti dengan vegetasi yang lebih menghasilkan. Dan baru menggunakan bentuk atap dan bukaan yang dapat ditemui di second line Jalan Kaliurang. Transformasi bentuk. Yang pertama, bangunan existing dengan 2 lantai pada bagian depan dan 1 lantai di bagian belakang. Bangunan existing pada bangunan belakang dipotong untuk mengikuti aturan TOR, dan bangunan depan dipotong untuk memenuhi adanya gang dan membuka aliran udara dan cahaya. Bangunan dibuat melengkung untuk memberi kesan hangat dengan adanya lingkungan. Aksen melengkung juga berada di belakang bangunan guna merespon kebun taman yang berada di belakang bangunan. Menambahkan kubahan lantai 3 guna melihat view yang berada di arah utara, yaitu gunung berapi. 3 sekuens lantai pada bangunan diambil dari gerobak angkringan, di mana pertama bagian bawah bersifat tertutup, kedua berada di tengah bersifat terbuka, dan ketiga berada di paling atas bersifat tertutup. Set plan-nya sebisa mungkin mempertahankan yang ada di existing. Beberapa vegetasi diganti dengan vegetasi yang menghasilkan seperti buah-buahan. Area parkir masih menggunakan glass block. Area kebun ditambahkan kolam untuk menyuplai pasokan ikan dan angkringan. Food producing, di mana kebun taman terdapat sayur-sayuran dan rempah-rempah, dan juga terdapat ikan untuk menyuplai pasokan dari angkringan. Di lantai 1 terdapat ruangan musola, kantor, ruang karyawan, kamar mandi difabel, pria, wanita, dapur, kasir, meja angkringan, ram, dan storage. Lantai 2 terdapat private room tipe 1, tipe 2, tipe 3.
kamar mandi difabel, pria, wanita, co-working space tipe komunal, step set, RAM, tangga darurat. Lantai 3 terdapat meeting room dan komunal co-working space. Berikut merupakan tambaknya: tambak barat, tambak utara, tambak timur, dan tambak selatan. Berikut merupakan potongan AA dan potongan BB. Sulung bangunan. Mayoritas sulung bangunan menggunakan kendil, di mana terdapat kendil yang disusun dengan besi hollow, kendil yang dijadikan pot untuk tanaman, terus kendil untuk memasukkan cahaya dan juga angin. Terdapat juga dinding yang diisi dengan tanaman. Adanya penggunaan kaca sinergi pada lantai atas, dan juga menggunakan atap sirap. Dengan struktur utama dengan pondasi batu kali dan footpad serta kolom 550 mm. Menambah beberapa grid-grid baru untuk menopang 3 lantai. Serta ditambah pula balok induk dan juga balok anak. Mengganti rangka atap yang sebelumnya menggunakan baja ringan dengan rangka atap kayu. Di depan bangunan terdapat area parkir untuk sirkulasi kendaraan. Sirkulasi pengguna dimulai dari depan bangunan. Komunitas difabel dapat naik menggunakan ram yang berada di depan. Masuk di area angkringan, dapat lurus menuju ke area taman atau ke ruang musola, WC, kantor, maupun ruang pegawai. Naik ke lantai 2 menggunakan ram sebagai transportasi utama bangunan menuju area co-working space komunal, kemudian dapat melanjutkan ke area private, kemudian lanjut ke area co-working space tipe step set. Naik ke lantai 3 terdapat area co-working space tipe komunal dan juga meeting room. Plumbing. Ada air bersih dan air kotor, di mana sumber air bersih berasal dari sumur, kemudian dipompa menuju tandon, terus disalurkan ke filter-filter seperti ini. Saluran air kotor dibedakan menjadi 2, yaitu grey water dan black water. Grey water akan masuk ke bak lemak atau sabun, sedangkan black water akan masuk ke septic tank, kemudian masuk ke bak ekualisasi, kemudian masuk ke bak penampungan air bersih. Kemudian sebagian akan dimanfaatkan kembali untuk menyiram tanaman, mengisi hidran, dan disalurkan ke kolam. Mechanical Electrical. Menggunakan listrik PLN sebagai sumber utama listrik bangunan, yang kemudian disalurkan ke main distribution panel, lalu ke sub distribution panel, kemudian disalurkan ke fitur-fitur proteksi kebakaran, memasang sprinkler, dan juga smoke detector. Juga menempatkan apar pada titik rawan, disediakan juga jalur evakuasi. Respon aspek sinar matahari dengan memanfaatkan indirect lighting, membuat ruang transisi antara ruang dalam dan luar, trek angin bangunan. Dengan adanya void di tengah bangunan, udara panas cepat berganti dengan mengalir ke atas. Respon aspek kebisingan, dengan menempatkan pohon yang berfungsi sebagai barrier alami penghalau kebisingan. Selanjutnya akan ada video animasi. Saya Muhammad Faik mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.